Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang masalah WD konsisten ya. Jadi masih berkaitan dengan video yang kemarin ya. Oke, langsung saja. Ini akun ini pagi ini baru WD 300. Kalau kita lihat riwayat 1 bulan, ini total WD-nya 2 kali ya, totalnya 650 dengan modal 429 ya. Jadi sudah di atas modal, dan penggunaan lotnya ini rata-rata 0,1. Ada 0,05, 0,07 ya awal-awalnya. Kemudian yang ingin kita sampaikan di sini, bagaimana caranya. Ini kan kalau kita lihat modal 400, awalnya memang 0,05 ya, tapi rata-ratanya 0,10. Dan bagaimana caranya untuk entry dengan lot sedikit lebih besar dari yang umumnya ya, dari yang maksudnya kalau kita gunakan perbandingan modal dengan lot misalnya $100 lotnya 0,01, maka $400 seharusnya lotnya hanya 0,04. Dan di sini bagaimana caranya, di akun ini saya kebanyakan entry-nya 0,10 ya, 0,10. Saya akan tunjukkan setup seperti apa yang harus kita incar. Memang jangkanya agak lama, tapi dalam sebulan kita bisa mendapatkan lebih dari 100% ya. Oke, langsung saja kita lihat. Saya banyak dapat profit bulan lalu di pair GBP USD ya. Ini kita lihat totalnya 1.500. Berarti pair-pair yang lain ini kebanyakan loss ya kalau kita lihat, karena totalnya di sini saja sudah 1.500 ya. Saya loss di SAU USD lumayan banyak ya. Kemudian di Euro USD juga. Kemudian BTC USD ini masih profit. USD JPY profit juga. Tapi poin pentingnya di sini adalah di GBP USD ini. Kita akan lihat seperti apa caranya ya, cara entry-nya. Langsung saja ke GBP USD. Jadi di sini saya entry, ini signalnya ada juga dulu ya, mappingnya juga ada di channel Telegram waktu itu. Entry di sini di area puncak-puncak yang seperti ini ya, di area puncak-puncak yang seperti ini yang kita deteksi sebagai area MHP. Kuncinya di time frame H4 ya, ini di time frame daily. Kita lihat di time frame H4 waktu itu terjadi seperti ini ya, ekstrim. Jadi kalau kita sudah melihat seperti ini, bahkan kalau saya tidak perlu menunggu CSAK dan reentry CSAK apabila kondisinya seperti ini ya, ada ekstrim dengan kondisi Bollinger Band yang tidak ada momentum di sini. Artinya ini flat ya. Karena apa? Karena entry-nya dimanapun kita entry setelah terjadi seperti ini, SL-nya cukup di sini ya. Berarti kalau misalnya di area sini masuknya di sekitar 26360, SL-nya hanya di sekitar 26760. Berarti sekitar 40 pip. Berarti kalau 0,1 risikonya 10. Risikonya 40, dan targetnya karena kita tadi menganggap time frame daily MHP, maka kita menargetkan jangan tanggung-tanggung ya, area low BB kira-kira seperti itu. Jadi dari sini kita harus tahan hold posisi ini hingga ke low BB. Jadi ini targetnya
sekitar dari 26.000 ke 23.800, berarti hampir 300 pip ya. Kita lihat di sini historinya tadi GBP USD. Nah, ini rata-rata memang hampir mencapai 300 ya. Ada yang 282, 280, tidak ada yang sampai 300. Karena ada yang SL Plus kenanya ya, seperti ini SL Plus yang merah-merah ini kena SL Plus. Yang sampai TP ini 25.000 ke 23.000. Ini 300 pip, 200 sekian ya. Oke, jadi intinya apabila kita usahakan menemukan setup di time frame besar, minimal daily ini yang paling mudah ya, ataupun H4, yang mana kita menargetkan satu time frame itu tidak perlu harus sampai momentum, top ke low saja ataupun low ke top, karena itu pergerakan harganya normal di area sini ya. Kalau kita H1 misalnya dari top ke low paling dapatnya misalnya 20 pip ya, 15 pip. Tapi kalau daily bisa 200-300 pip. Yang penting apabila dia terjadi seperti ini di area-area top BB, karena kan sebenarnya orang-orang yang trading dengan Bollinger Band saja itu entry-nya pasti di top dan TP-nya di mid BB atau di low BB. Entry buy di low BB, TP-nya di mid BB dan ataupun top BB, kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk entry pertamanya di time frame H4 tadi terjadi seperti ini, BB datar ekstrim. Terserah ya sebenarnya, kalau kita ingin menunggu re-entry CSAK atau re-entry momentum di time frame H4 ini silahkan saja ya. Tapi nanti saya akan sampaikan bagaimana caranya saya bisa entry banyak di pair ini. Entry-nya banyak padahal modalnya sedikit ya. Entry-nya banyak, ini kan lumayan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 1 lot ya. Ini tidak entry bersamaan. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya menghold posisi ini dengan SL Plus, bagaimana caranya ya. Oke, jadi fokus di H4 saja. Begitu saya sudah masuk entry di sini, ini saya memasang SL di entry point dengan tanpa risiko apabila kondisinya seperti ini. Sudah terjadi momentum di sini, kemudian MA high-nya ini harus sudah turun ke harga entry point ya. Misalnya contoh entry-nya di sini. Contoh ya. Entry di sini, misalnya di sini. Di candle ke 1, 2, 3, setelah ini momentum, maka MA high-nya ini turun ke bawah posisi saya ini tadi ya. Di sini saya sudah berani memasang SL di entry point. Kenapa? Karena dia kan sesudah momentum ini akan re-entry. Apabila re-entry-nya gagal, re-entry-nya kan sudah di sekitar sini ya, MA-nya, MA high-nya. Apabila gagal dan SL saya tersentuh, memang kemungkinan besarnya memang harga ini sudah gagal, akan lanjut ya. Jadi tidak masalah, walaupun kalau sudah seperti ini masih kena, tidak masalah. Oke. Kemudian di H4 ini kita lihat lagi terus, kita lihat mau re-entry-nya di mana. Setelah momentum dia re-entry di sini. Kita boleh masuk di sini. Ini kita buang saja dulu yang MA 100-nya ini ya, supaya nanti paham bagaimana cara memakainya. Oke. Jadi entry lagi di sini. Yang posisi pertama tadi itu sudah SL di entry point ya. Misalnya kita anggap entry tadi yang di sini, ini sudah di SL-nya di entry point, tidak ada risiko. Kemudian kita masuk di sini, SL-nya di atas mid BB ini ya, mid BB. Misalnya di sini. Jadi ini dalam risiko, ini tidak dalam risiko. Kemudian
harga ini turun lagi. Jadi ini karena tadi kita sudah paham tujuannya untuk menuju low BB ya, low BB time frame daily, kita ikuti saja di H4 ini. Kemudian di sini terjadi crossing. Ini terjadi crossing. Berarti ini sudah menjadi zone zero loss. Ketika menjadi zone zero loss, tunggu saja harga ini masuk ke dekat mid BB atau ke di antaranya, di antara mid BB dengan MA50. Ya. Saya biasanya menggunakan konfirmasi juga untuk membantu menunggu ini overbought di area stokastik, area overbought ya. Kemudian bisa masuk lagi di sini, entry lagi di sini ya, entry di sini dengan stop loss yang sangat dekat karena top BB-nya sudah dekat. Stop lossnya di atas top BB ini, karena apabila momentum maka ini akan gagal. Ketika Anda memindahkan memasang lagi entry di sini dengan stop loss di sini, yang ini juga stop lossnya dipindah. Yang posisi pertama tadi ini stop lossnya dipindah. Artinya apabila nanti ini tersentuh, kita rugi di posisi yang ini tapi ditutup sama posisi yang atas tadi. Ya. Kemudian kita lihat harga mulai lagi mengarah ke bawah. Ketika sudah seperti ini sudah zone zero loss ya, sudah zone zero loss, kita pasang MA100. Nah, jadi sekarang di saat posisi seperti ini kita lihat kapan MA100 ini crossing ya. Apabila MA100 ini sudah crossing begini, MA50 turun ke bawah, maka seluruh entry SL-nya di MA100. Seluruh entry SL-nya di MA100. Berarti posisi pertama itu sudah SL plusnya sekitar, kalau di sini dia dari 26200 ke 25, ini sudah 120 pip. Ini ya. Ini sudah 120 pip. Yang posisi masuk di sini tadi ini sudah sekitar profit 10 pip. Yang ini masih yang entry di sini ini masih minus. Ya. Tapi kita sudah tidak perlu khawatir lagi, karena seandainya SL ataupun harga menyentuh MA100 secara keseluruhan kita sudah profit. Kalau sudah seperti itu tinggal di hold saja, tunggu saja ini mencapai target kita di time frame daily low BB ya. Sehingga mencapai di sini dalam jangka 1 2 3 4 5 6 7 hari. 7 sudah sampai ke low BB. Berarti 1 minggu lebih sedikit kita bisa dapat seperti ini tadi. Ya. Ini satu setup di time frame daily yang paling mudah seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tunggu entry point di area-area seperti ini. Top BB menuju low BB. Karena ini hukum pasti di Bollinger Band ya. Cuma kita tidak tahu dari mana dia akan mulai turun ya. Pokoknya kalau harga sudah mencapai top BB itu akan menuju low BB. Kalau momentum seperti ini ya kita tunggu momentumnya habis ya. Kita tandai cara untuk melihat apakah ini sudah habis pergerakan naiknya, seperti tadi ya, di H4 terjadi ekstrim. Maka kalau sudah seperti itu biasanya ini akan ke low BB. Kira-kira seperti itu. Jadi entry dengan Bollinger Band saja sebenarnya kita bisa berhasil. Yang penting kita paham apakah pergerakan harga ketika mencapai top BB itu sudah berakhir atau belum. Apabila dia mencapai low BB, apakah dari low BB ini akan naik ke top BB, itu perlu juga kita lihat. Kita lihat di sini ya. Sesudah dia mencapai low BB, tapi dia belum langsung ke top BB, tapi dia di MA100. Kemudian dia naik lagi ke top BB. Seperti itulah sebenarnya fungsi Bollinger Band itu. Seperti prinsip dasar BBMA, fungsi dari salah satu indikatornya Bollinger Band ini adalah mengawal pergerakan harga. Ya, apabila dia menembus sisi atas, itu kita anggap momentum dan kita tunggu re-entry-nya. Dan re-entry itu akan berakhir ya. Akan berakhir sesudah re-entry itu berakhir,
akhirnya adalah MHP, dan dari situlah dia turun lagi ke low BB. Di low BB juga seperti itu, dia tidak mampu momentum di sini, maka dia akan ke top BB. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak usah kita buat sulit. Jika kita ingin jumlah pipsnya yang lebih banyak, ya bisa saja pindah ke time frame weekly dengan pola analisa yang seperti saya sampaikan tadi. Ingin lebih banyak lagi, pindah ke monthly ya, MN. Itu bisa 500-600 pip. Masalahnya apakah Anda sanggup 10 candle misalnya ya, 10 candle time frame monthly itu artinya 5 bulan ya. 10 candle time frame weekly itu artinya 10 minggu. 10 candle time frame daily itu artinya 10 hari. Ya. Oke. Semoga mendapat gambaran bahwasanya trading itu mudah sebenarnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.